Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majelis Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita sampai pada ungkapan Imam Tahawi. Berkata Imam Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bil ba'ts, ini wa nu'minu bil ba'thi wa jazaa'il a'mali yaumil qiyamah. والأرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. Ini bagian dari masalah beriman dengan hari yaumil akhir, yang mana Imam Bukhari menyebutkan, berkata di sini, dan kita beriman dengan hari berbangkit dan jazail a'mal, di bawah adanya pembalasan terhadap amalan-amalan manusia yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wal ardi, wal ard ini yaitu ketika diperhitungkannya seluruh amalan, wal hisab, demikian juga perbedaan antara ard dengan hisab ini nanti akan ada penjelasannya. Wal ard itu maksudnya di sini diperlihatkan amalan-amal manusia itu pada dia. Kemudian wal hisab yaitu perhitungan amal baik. Kemudian nanti wal qiraatul kitab, ini masing-masing iqra kitabaka kafa bima sikal yauma hasiba, yang mana masing manusia akan menerima catatan amalnya masing-masing. Wasabab, adanya pahala, dan iqab, ini setelah menerima rapor masing-masing nanti akan ada mana yang mendapat surga, mana yang mendapat neraka. Wasirat, demikian pula adanya siratal mustaqim yaumil qiyamah, yaitu melewati jembatan di atas neraka jahanam. Wal mizan, dan adanya timbangan, ya. Nah, dalam berbagai persoalan sini ada al-ba'ts, jazaa'ul amal, wal ard, wal hisab, wal qira'atul kitab, ini was thawab, wal iqab, was sirat, wal mizan. Ada 8 atau 9 permasalahan yang dibahas di sini, yang mana dalam setiap bagiannya ini ada orang-orang yang menyimpang dalam memahami. Pertama, dalam ba'ts, seperti manusia, di antara perkataan manusia tidak adanya hari berbangkit. Di antaranya ungkapan orang-orang dahriyin, orang-orang yang ateisme, orang percaya mengingkari tentang adanya hari berbangkit itu, seperti mereka mengatakan, ini wa ma yuhlikuna illa dahr, tiadalah yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, tidak ada ini hari berbangkit. Demikian pula orang-orang filsafat mengingkari tentang adanya hari berbangkit atau jaza, adanya berbangkit, dan seterusnya. Nanti akan ada penjelasan, dijelaskan Ibnu Abil Izz dalam permasalahan ini, yang mensyarahkan tentang ungkapan Imam Tahawi di sini. Kemudian berkata Ibnu Abil Izz menjelaskan apa yang diungkapkan, yang disebutkan oleh Imam Tahawi di sini. Al-imanu bil ma'adi mimma dalla al-kitab was sunnah wal aqlu wal fitrah. Beriman dengan hari berbangkit, yaitu ditunjukkan tentang hal itu, yang hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, yaitu terdapat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, maupun dalil akli dan juga fitrah. Kitab dan sunnah jelas bagi kita seorang muslim, banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang adanya hari kiamat dan dibangkitkannya manusia. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal aql, bagaimana hujah akal? Di antara hujah akal yang disebutkan oleh para ulama, yaitu akal manusia yang sehat akan mengatakan tidak mungkin. Yang mana di dunia ini banyak terjadi kezaliman. Kemudian orang-orang zalim itu mati tanpa ada pembalasan hukum kepada mereka. Apakah pantas secara akal orang ini tetap begitu tanpa ada yang membela orang yang dizalimi? Ini di antara hujah akal yang disebutkan oleh para ulama, menunjukkan tentang adanya hari keadilan yang maha adil, yaitu di mana tidak satupun orang-orang lagi bisa melakukan sogok, atau yang lebih dikenal dengan sekarang apa istilahnya? Bukan yang terkenal, yaitu
Hah? Oh, nggak ada yang paham pekewake. Nah, itu apa? Nggak ada yang paham pekewake ya. Kurang bacaan antum. Nah, itu yang disebut dengan apa? Apa hukum? Bukan nepotisme. Bukan. Dalam masalah hukum. Mafia hukum. Jadi kalau di akhirat nggak bisa dimain-main mafia. Jadi mafia kasus. Bagaimana mafia kasus? Orang yang tidak berkasus dibikin kasus. Orang yang punya kasus bisa bebas dari kasus. Ini kerja mafia kasus. Ya, nah itu nggak ada di akhirat nanti. Yang di dunia ini orang yang tidak bersalah bisa dihukum. Apalagi yang aneh-aneh, tahanan bisa ditukar. Ya. Jadi orang yang bersalah tadi bayar seseorang, dia punya uang, gantikan saya kamu aja di dalam. Ini nggak bisa di akhirat nanti. Nyogok-menyogok nggak ada lagi. Ya, mafia kasus nggak bisa lagi di sana. Bahkan mafia kasus termasuk yang punya kasus nanti di akhirat. Ya. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin secara akal tidak adanya hari keadilan, hari dibalas setiap manusia sesuai dengan amalan. Yang mana orang miskin menderita, orang yang dizalimi menderita, ya, dengan orang-orang yang berbuat kerusakan, masa Fir'aun, ya, yang berbuat semerajalela demikian, membunuh manusia tanpa ada hari pengadilan bagi Fir'aun. Ya, demikian bagi orang-orang Fir'aun yang semisalnya, orang-orang berbuat zalim, berbuat kesyirikan, masa sama? Orang yang menyembah berhala dengan orang yang menyembah Allah. Tidak mungkin secara akal akan hidupnya sama. Ya, matinya sama. Nah ini tidak mungkin. Oleh sebab itu secara akal hari berbangkit itu ada. Tidak mungkin itu tidak ada secara akal. Ini di antara hujah akal disebutkan oleh para ulama. Kenapa disebutkan hujah akal? Karena orang-orang filsafat kan mereka mengagungkan akal, itu maksudnya. Ya, kalau kita sudah apa yang dikatakan Al-Quran Sunnah, ya, walaupun akal tidak menunjukkan, kita sudah yakin itu. Ya, yakin. Kenapa? Karena akal bukan bisa akal yang tidak sehat. Seperti akal orang filsafat tidak meyakini adanya hari berbangkit. Atau akal yang memang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia percaya akan adanya. Fitrah demikian juga, fitrah manusia. Ya, fitrah manusia yang salimah, yang sehat, yang selamat dari syubhat, ya, dan syahwat, dia akan mengatakan tentang adanya hari berbangkit. Fa akhbara Allah Subhanahu wa taala fi Kitabil Aziz. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam kitabnya yang mulia. Wa aqama dalil alaihi. Allah Subhanahu wa taala mengemukakan dalil-dalil tentang adanya hari berbangkit tersebut. Wa rada ala munkirihi fi ghalibi suwaril Quran. Bahkan di dalam Al-Quran banyak juga membahas tentang bantahan terhadap orang-orang yang tidak percaya tentang hari berbangkit. Nah, siapa yang bisa mengingatkan di antara syubhatnya? Sebagaimana syubhatnya dalam surat Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ini subhan mereka. Ini mereka menjadikan perumpamaan untuk kami dan dia rupa bagaimana kami menciptakan dia, awal penciptaan dia. Dia ambil tulang sudah menjadi apa? Ramim, apa kita abu ya, sudah menjadi abu. Ya. Qul may yuhyil 'idhama, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Katanya, siapa yang bisa menghidupkan ini? Tulang-tulang sudah menjadi abu seperti ini. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan hai Muhammad, yang menghidupkannya siapa yang menciptakannya pertama kali? Ya. Itu tidak akan lebih sulit menciptakan, mengulangi apa yang setelah ada daripada menciptakan yang sama sekali tidak ada. Nah, oleh sebab itu Allah sebutkan, Allah ketika orang-orang tadi tidak mungkin lagi sudah jadi abu ini, mana secara akal katanya mereka, ya kan? Mana mungkin ini abu ini kan jadi manusia lagi, bangkit bagaimana lagi? Sudah tersebar kemana-mana, di bawah angin dan bahkan ada yang dimakan di binatang atau tenggelam di lautan semua. Mereka mengatakan hal seperti itu. Apa kata Allah? Qul yuhyil ladzi ansha'aha awwala marrah. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Ini itu Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk-bentuk Allah membantah syubhat-syubhat orang yang mengingkari tentang adanya hari berbangkit. Bahkan bentuk-bentuk dalil tentang hari kiamat ini sampai takrir juga ada. Kemudian juga amsal, takrir, maksud takrir apa?
aminu billahi wal yawmil akhir. Alladzina amanu. Itu semua disebutkan beriman dengan Allah dari akhir beriman. Itu at-takrir. Ada lagi amsal. Allah sebutkan perumpamaan-perumpamaan. Seperti dalam surah Al-Baqarah berapa macam bentuk perumpamaan di dalamnya. Pertama kisah Sahibul Baqarah tadi. Kemudian kisah Uzair, kisah Ibrahim, ya, kemudian orang Yahudi yang disambar petir dan mati kemudian hidupkan Allah lagi. Ada berapa misal dalam surah Al-Baqarah saja. Kemudian banyak lagi Allah kemudian juga perumpamaan yang lain yaitu negeri yang sudah mati tadi, ya, kemudian himar yang telah mati dan seterusnya. Allah sebutkan perumpamaan. Ini amsal. Jadi dibagi segi Allah buktikan bagaimana hujjah tentang hari akhirat itu. Kemudian bentuk ketiga adalah Allah membantah syubhat-syubhat yang dikatakan oleh orang musyrikin atau orang-orang yang tidak percaya tentang ada harinya berbangkit. Wadhalika annal anbiya alaihi wassalam kulluhum muttafiquna 'alal iman bil akhirah. Semua para anbiya itu sepakat, semua agama itu mengajak umat, semua para nabi itu mengajak umatnya untuk beriman dengan hari akhir. Nanti akan disebutkan dalil-dalil dari berbagai anbiya yang mengajak umat mereka untuk beriman dari akhir. Fa inna al-iqrar bir-rabbi 'amun fi bani Adam. Di sini Ibnu Abbas menyebutkan beriman dengan adanya Rabb yang menciptakan alam semesta ini itu umum, itu biasa orang beriman. Wa huwa fitriyun, sangat tertancap dalam fitrah manusia. Kulluhum yuqirru bir-rabb. Semua mereka mengakui adanya pencipta kecuali orang yang sombong dan bangkang. Seperti siapa? Fir'aun, ya. Tapi sebetulnya dia mengingkari itu bukan ini atas tahu sendiri, tapi dia mengingkari itu hanya sekedar untuk membantah saja kecokan kesombongan yang kebangkangan yang ada pada dirinya. Maka Allah sebutkan wajahadu biya wastaqanha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya pada hakikatnya dalam sanubari mereka mengakui bahwa ada pencipta alam ini. Kemudian ini bi khilafil iman bi yaumil akhir. Berbeda dengan persoalan beriman dengan hari akhir, fa inna munkiri katsirun. Orang yang mengingkari tentang adanya hari akhir ini banyak sekali. Ya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lamma kana khatamal anbiya, ya, tatkala Nabi Muhammad adalah penutup segala nabi, wa kana qad bi'ithahu wa sa'a kahataini. Dimana sebutkan dalam sabdanya, bu'itu wa sa'a kahataini. Yang mana Rasulullah SAW menggambarkan, yakni aku diutus, ini qad bu'ithu wa huwa sa'a, ini jarak antara dia dengan sa'a seperti ini, kata beliau, yaitu dekat sekali seperti jarak antara apa? Baina sabawati wal wusta. Di antara jari telunjuk dengan jari apa namanya? Hah? Jari tengah, enggak ada namanya ya. Ya. Jadi sama, demikian dekatnya maksudnya. Enggak ada yang menghalanginya. Artinya sangat dekat. Ya, nah begitu. Wa kana huwal wahasyir, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Al-Hasyir. Di mana terdapat dalam hadis sahih. Ya, di antara nama beliau Al-Hasyir yaitu alladzi yuhsyarun ala qadamaihi. Ala qadamaihi. Al-Mukaffi ini juga yaitu Mukaffi yang telah berlalu telah ditutup semua kenabian. Bayana tafsilul akhirah bayanan, yang mana di dalam syariat Nabi, karena beliau adalah Nabi yang terakhir, penjelasan dalam syariat beliau ini, penjelasan tentang hari akhir ini sangat rinci. Ya. La yujad fi syai'in min kutubil anbiya. Bahkan penjelasan itu tidak sebanding, bahkan sangat jelas melebihi penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh para anbiya sebelumnya. Demikian pula keterangan tentang Dajjal sebelumnya. Walaupun umat sebelumnya memberi peringatan kepada umat, ada para anbiya sebelumnya memberi peringatan kepada umat mereka tentang akan datang Dajjal, tetapi tidak serinci, tidak sejelas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula tentang kenapa? Karena memang tidak ada lagi Nabi Muhammad SAW, sehingga berbagai penjelasan keterangan tentang hari kiamat itu sangat jelas. Walihada dhanna ta'ifatu minal mutafalsifah. Karena itulah menyangka sekelompok dari orang-orang filsafat, wa nahwahum dan orang yang mirip dengan mereka, ya, mutafalsifah, falasifah, ahlul mantiq, ahlul kalam, ya, sebagian antara mereka, annahu lam yufsih bima'adil abdan, ya, bahwa belum ada penjelasan sejelas-jelasnya fasih, ya, tentang adanya kembalinya manusia kepadanya, ya, dengan dikembalikannya manusia hidup kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'al hadha hujjah